Heeh. Ngerti nggak? Enggak, Makanya ngerti. dibilang terkutuk. Iya, Karena maksudnya gini, yang menyatakan yang terkutuk mengadili itu kan tadi abang. manusia. Yang Oh, mengadili yang siapa juga? Mengadili Tuhan Yesus siapa di situ? Yang mengadili Tuhan Yesus. Manusia apa Tuhan? nggak tahu deh siapa yang mengadili di sini. Makanya kau baca kisahnya yang mengadili Tuhan Yesus itu siapa? Manusia atau Tuhan itu sendiri? Harusnya Tuhan dong yang mengadili. Yang menyalibkan siapa? Yang menyalibkan manusia toh. Nah, jadi seakan-akan manusia jadi Tuhan kan? Lah, bukannya itu sudah nubuatan, Bang? Menurut abang? itulah itulah itu memang sudah dinubuatkan, menubuatkan Tapi bahwa kenapa manusia harus? ini seakan-akan menjadi Tuhan di mata Tuhan. Makanya manusia Oh, itu seakan-akan jadi kalau manusia baca itu seakan-akan menjadi Tuhan hingga menyalibkan Tuhan benar, gitu. seakan-akan hukum Tuhan itu dipakai supaya manusia lain, seakan-akan orang yang menghukum itu dia seakan-akan dia jadi Tuhan, Iya, terus dia melebihi menghukum Tuhan Tuhan. begitu. Ya karena dia nggak tahu. Saya logika berpikir gini aja, Bang nih. Nggak pernah saya Nah, berpikir selintas di pikiran saya mau menghukum sekarang Tuhan. gini aja. Siapa saya? Sekarang gini ya. Kalau orang Bodoh mencuri, amat. kalian hukum orang mencuri dengan hukuman penjara, seakan-akan manusia itu udah bisa masuk surga. Ya udah lah, Ah, aku ya udah gimana itu? silakan Bang. Silakan. Nah, soalnya Banget sih. kadang-kadang Siapa sih? teman-teman OTN yang satu, teman-teman Kristen yang lain suka berbeda-beda jawabannya semua sih. Beda-beda. Kami memang dibilangkan pengadil. Tuhan itu adalah pengadilan yang adil. Maka kami nggak bisa mengadili sesama manusia. Sebentar. Pengadilan Tuhan yang bisa Ya, mengadili. sekarang kita bahas lah, nggak apa-apa. Kamu bertanya tadi Galatia 3:13 ya? Iya kan? Iya, Bang. Coba baca Teman pelan-pelan. saya yang bertanya, teman saya yang Iya, bertanya. baca pelan-pelan ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Hukum Oh, Taurat. Itu hukum Berhenti ya. Taurat. Nah, Berhenti di situ dulu, Kak. Biar jelas. Kutuk apa? Kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kutuk itu karena sendiri. dengar dulu baik-baik. Kamu jangan potong-potong, santai aja. Hmm. Saya tidak akan membantah kok. Ini kan tertulis kok. Saya baca sekali itu ya. Kristus atau Mesias atau anak manusia. Ini nanti biar kamu mengerti kan. Kristus ini kan anak manusia. Anak manusia itu yang mana? Nanti saya tunjukkan kepada kamu supaya kamu mengerti bahasanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Iya. Mengerti nggak bahasanya? Oke. Siapa Kristus ini? Kan itu harus kamu tanya. Seperti saya tadi bertanya kepada kamu, siapa kata kami itu? Supaya kamu mengerti. Iya. Kristus ini kalau kita baca di Kejadian 3, waktu manusia jatuh dalam dosa, biar kamu mengerti. Kata anak manusia ini siapa? Kristus itu siapa? Mesias itu siapa? Supaya kamu mengerti jalan ceritanya. Ya. Kita baca Kejadian 3 ayat 15, Kak. Silakan, Kak. Kejadian 3 ayat 15 saya bacakan gini, ya. Bang. Saya cuma gini aja ya sambil dicari. Aku kadang gitu. dengar dulu. Aku Aku sambil akan dicari sambil tadi. Oh, oke. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu aku udah pernah baca keturunan siapa? Keturunan dari Hawa. Akan menemukan kepalamu. Kepala siapa? Kepala ular. Dan engkau akan menemukan tumitnya. Jelas ya. Yang dikatakan Kristus itu atau Mesias atau anak Allah itu, anak manusia itu adalah yang meremukan kepala ular. Abang dapat dari Abang dapat kesimpulan itu dari mana, Bang? Sudah mengerti nggak? Ya gini, Bang. Aku bertanya. Abang dapat kesimpulan ini mengerti. Kristus ini adalah aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini dari mana, Bang? Antara keturunanmu dan keturunannya. Kesimpulan ini Abang dapat pengertian Kristus itu kenapa bisa ada di sini? Makanya kamu nggak tahu kenapa itu muncul anak manusia. Kan itu yang masalahnya, Kristus itu anak manusia. Masih panjang lagi ceritanya ya. Enggak, makanya biar kamu mengerti. Gini, baca lagi aja. Ya. Enggak, soalnya teman-teman Kristen itu suka beda-beda jawabannya. Ini Bang Story aja beda nih. Beda-beda di mana? Sekarang kita baca lagi Yesaya 53, Kak. Silakan, Kak. Ayat 4. Biar enak kita bicaranya. Iya sih. Saya cuma mau nanya kenapa Bang
Story Ini maksud mengatakan Bang Story. Ini maksud ya. Bang Story mau menjelaskan siapa itu Kristus biar runut gitu loh maksud Bang Story. Makanya dia mau ngasih tahu. Betul. Ya, Nah, jadi ini Oke. gak percaya nih dapat. Ya. Yesaya 53 ayat 3 Kak. Astagfirullahaladzim. Dari ayat 1 aja Kak, biar ngerti dia Kak. Oh, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Ayat 4 Kak. Ayat 4, oke. Tetapi Kak. sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan sengsara kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, Ya, jelas ya. dan ditindas Allah. Oke. Kita bawa kan? Ya kan dikatakan tadi jelas ya. Kalau aku Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat yang dengan jalan menjadi kutuk. Apa yang ditebus Yesus dari kita? Kutuk hukum Taurat. Itu yang dikatakan tadi. Gini Bang, sorry saya potong. Yang sebenarnya yang ditebus Yesus itu kutuk hukum Taurat atau manusia yang berdosa? Atau sama aja? Makanya kamu nggak mengerti. Karena saya nggak ngerti, makanya saya bertanya. Makanya dia mencatat kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan satu orang, namanya Musa. Makanya Musa itu walaupun dia tidak lahir atau sezaman dengan zaman Nuh, zaman Nabi, zaman Adam. Sebentar dengar dulu. Tetapi dia sangat memahami. Kenapa? Karena Tuhan Allah sendiri yang memberikan ilham itu kepada dia. Maka ini cerita ini enak. Kenapa? Ini berurutan bro, supaya kamu mengerti ya. Kenapa seperti itu? Dikatakan di Galatia 3 tadi, Kristus telah menebus kita. Dengar kata menebus ini. Ada kan? Kristus telah menebus. Menebus itu apa bro? Kan itu yang kamu tanyakan tadi. Jelas tadi dikatakan tuh. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah itu yang ditebus. Yang ditanggung itu ditebus ya. Dan kesalahan kita lah yang dipikulnya, diganti bro. Padahal kita mengira dia kena tulah. Itu kayak kamu sekarang, kamu pikir dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Intinya kita semua udah terjual di bawah kuasa dosa. Makanya dia menebus kita yang sudah terjual itu. Berarti kalau sudah ditebus berarti udah lunas ya? Udah lunas berarti ya? Kalau kamu pengen tahu kenapa dia bisa mati, kan itu kan gak apa-apa. Anggaplah gini Bang, simpel aja. Abang kebanyakan, saya mau ambil simpel gini. Anggap aja dia udah nembus nih, semua nih dosa dari dosa manusia yang dosa kutuk dari hukum Taurat. Artinya Yesus ini udah menebus ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Apalagi? Ya, baca Luka 2 Korintus 5 ayat 21 supaya kamu mengerti. Oke. Terlalu banyak juga urutannya ya. Dia yang tidak mengenal dosa. Siapa dia nih? Kristus atau Yesus ya. Kristus Yesus ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, kan enak baca itu. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus Kristus itu tidak mengenal dosa, bro. Tetapi waktu dikatakan, seperti ini cerita nih bro ya. Waktu manusia itu diciptakan Allah, manusia itu tidak berdosa. Dan mereka diberikan tempat tinggal di Taman Eden. Tetapi Tuhan berfirman kepada mereka, jangan kamu meraba atau makan buahnya. Jika kamu akan mati. Kata mati inilah yang dikenal dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi kata kematian inilah yang harus ditebus. Mengerti bro? Bagaimana cara menebusnya?
yang Mati ditebus mati ini gitu. juga harus mati. Iya, Kenapa harus mati? Tuhannya. Karena dengan Berarti cara Tuhan mati harus itulah turun dia gitu. bisa masuk ke dalam kerajaan maut. Tapi cara mati gimana? Dia tidak mengenal dosa. Dia tidak mengenal dosa nih bro. Oh dikatakan di Ya, 2 Korintus jelas 5 Tuhan ayat lah nggak punya 21. dosa. Artinya Tuhan diwakili sama si Yesus ini Apa untuk bro? nebus. Suara kecil banget bro. Kenapa bro? Ini artinya Tuhan ini mau diwakili sama Yesus. Kan Tuhan kan nggak pernah berdosa. Enggak Artinya semua, Tuhan Bang. diwakili. Bang, enggak Bukan semua. diwakili. Nih, dia salah nih. Nih, jangan Ini kamu apa bilang diwakili. Nih, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Firman Ya. ini sudah Oh. diberi kuasa oleh Bapa. Bapak. Nih, Berarti jangan Bapak udah nggak diwakili. Oh ya, oke. Berdasarkan ayat tersebut berarti Bapak udah nggak berkuasa lagi. Ya ini kadang-kadang kamu jangan Nih, mengambil jawabannya. kesimpulan Karena lucu. Tadi kan aku bilang gini bang. Aku bilang gini bang. Diberi Bisa kuasa. jadi karena Tuhan. Sebentar Mbak Lena. Aku jelasin dulu Sekarang pernyataanku. Gini, ketika kamu ngasih uang jajan ke anakmu, apa artinya kamu nggak punya uang? Gitu aja dulu simpelnya. Logika Ya, bisa main. aja, bisa aja. Diberi Pada saat itu aku nggak punya uang, aku makanya. kan gini Tuh, bang. Gini logika bang. paling simpel loh. Gini. Kamu logika itu aja nggak nyambung. Lola. Gua kasih tau Enggak, buktinya. dengar Masa diberi kuasa kamu kira nggak berkuasa lagi? Kan ngaco kamu Enggak, terus makanya cepat kamu sebenarnya menyimpulkan. aku ngomong begitu Jangan karena cepat tadi nyimpulin. Mbak Nih, ngomong. bisa. Aku ngomong seperti itu karena Mbak tadi ngasih lihat ayat itu. Lola, kamu tadi Aku satu sebelumnya ayat. ngomong. Kamu nggak paham. Dengar dulu Nih, Lola, kamu naik satu ayat pun kamu sudah susah. Kami ini saya tadi menunjukkan berapa ayat kamu tanya kami jawab loh. Santai aja. Santai Kalau aja. terlalu banyak ayat yang dikasih, aku loh, nggak karena ngerti gitu. ini komplit, nggak perlu Iya. hadis untuk menjelaskan. Kami tidak kan? bertanya. Firman itu sendiri menjawab. Iya. Nih, Sudah jangan jelas, kamu kira karena sudah diberi kuasa, kuasanya nggak ada. Itu logikanya seperti tadi. Anak kamu kasih uang, apa artinya kamu nggak punya uang lagi? Mbak Kan Lena, gitu. Nih. sebelum Mbak Lena bantah saya tadi, kan Mbak Lena kan kasih lihat ayat. Aku kan bilang gini, Mbak. Iya, diberi itu nggak pernah kuasa di berdosa. surga. Kamu kan cuman gua kasih ayat dan nggak mengerti. Ini gua kasih tahu. Sebelum Gua Mbak kasih kasih, tahu. aku kan berargumen gini, Mbak. Tuhan itu kan nggak punya dosa. Artinya Tuhan diwakili oleh Yesus untuk menebus dosanya manusia. Itu maksud aku. Bukan diwakili, tetapi Oke. firmannya yang adalah Oke lah, pengantara whatever deh. sudah diberi Whatever deh, kuasa. firman yang diwakili kek, diberi kuasa kek. Loh, Otomatis firmannya ini berasal dari Bapa. Ini kamu baca dulu aku nih. ngerti Mbak, Kamu udah berapa baca. kali teman-teman Oten selalu Kamu memberitahu itu, ngerti, aku ngerti. Kamu mengerti, tapi kenapa jawaban kamu aneh? Kenapa Oke. kamu menyanggahnya lagi gitu? Aku Aneh kan? kayaknya bukan menyanggah. Kamu Aku ngerti cuma apa? berpikir Coba saya begini, mau Mbak. tahu. Kamu ngerti apa? Fir- Kamu ngerti aku apa? begini, Saya Mbak. tanya. Kalau firman itu dari Bapa, berarti kan sama-sama Tuhan tuh. Firmannya keluar Sama-sama dari Allah. Bapa. Hakikatnya Sama-sama Allah. whatever. Ya, hakikatnya Allah lah. Bukan sama-sama. Satu hakikat. Satu Oke, hakikat satu dong. hakikat. Oke, iyalah, satu hakikat. Nah, maksudnya aku, kenapa teman-teman Kristen ini nggak mau fokus ke yang pemberi kuasa itu? Kenapa harus ke yang diberi kuasa? Sekarang Sebentar, gini, sebentar. bentar bang. Ya, Yang sebentar ya, diberi sebentar. kuasa ini adalah firman dari Bapa itu sendiri. Betul, Hakikatnya aku setuju. Hakikatnya sama. Rol, Sekarang saya sebentar. tanya sama kamu, kalau kamu mengerti, kamu ini berbicara, ini kan kamu kan namamu Roland, kamu yang secara keutuhan adalah Roland. Lalu yang berbicara ini, kamu nggak diberi kuasa oleh Roland yang secara keseluruhan, atau berbeda omonganmu ini dengan Roland yang kamu seutuhnya? Gue tanya gitu dulu. Inilah firman, hubungan firman dengan Sang Bapa, Sang Allah itu. Seperti Bukan kamu Tuhan, Roland Mbak. yang secara Mbak, keseluruhan aku bukan Tuhan. dengan pikiran kamu. Aku Ini bukan analogi. Tuhan, jangan Gua sampai tahu analogi, itu jangan samain ke manusia. aku manusia. Roland, Loh, tadi ini sudah selesai Aku ya. bukan Tuhan. Inilah Roland. analoginya. Roland, Inilah yang tadi analoginya. Yang tadi sudah selesai ya. Ini topik Ya, baru oke, lagi, ngerti, nggak ngerti. apa-apa. Kami Cuma nggak ada maksud aku masalah. gini aja, Mbak Lena. Oke. Hanya saja kenapa ya? Maksudnya Roland dengar saya dulu. Ini sudah selesai yang tadi ya, yang terkutuk tadi sudah selesai ya. iya. Biar saya pun nggak usah masuk dalam Nggak apa-apa. Ya udah pemikiran selesai. kalian. Ini kamu sekarang kan buka baru, pertanyaan baru, ya. Yang tadi sudah selesai ya. Iya benar. Silakan. Iya. Nah, silakan. Yang aku maksud itu
Kenapa ya harus Oke, kata kamu tadi kamu udah ngerti banyak penjelasan dari Oten. Apa yang kamu mengerti tentang firman dan Allah itu sendiri? Coba, kalau kamu memang kata kamu udah ngerti, ya menurut buktikan omongan kan kamu itu. firman itu kan hakikatnya sama dengan Bapa, dengan Allah itu sendiri. Hakikatnya Iya kan? sama dengan Allah itu sendiri. Iya, karena firman Bener kan? itu ada di dalam Bapa. Yohanes 1 ayat 1. Betul. Hakikatnya firman itu sudah berubah menjadi manusia. Yesus berkata seperti ini, kalau kamu percaya kepadaku, percaya jugalah kepada Allah yang mengutus aku. Kenapa Yesus berkata gitu? Karena ini sebabnya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dengan Firman itu adalah betul Allah. Ya kan? Nah, iya. Yohanes 1 Bentar, ayat kamu 1 baca itu. dulu. Kamu baca. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dan dari segala yang telah dijadikan. Berarti kalau nggak ada firman, Bapak ini nggak bisa ngapa-ngapain dong. Oh, karena firman ini ada di dalam Bapa. Bapa tanpa firman tidak bisa apa-apa. Firman tanpa Bapa juga nggak bisa apa-apa. Firman tanpa Bapa tidak bisa apa-apa. Saya kasih tahu analoginya. Seperti kamu, kalau kamu tidak punya pikiran, kamu kan dikatakan orang ini cacat atau orang gila. Nggak sempurna. Itu dia. Itu nggak boleh Mbak disamain dengan ini. Ini kan kita. Memang itu analoginya. Biar pikiran kamu dengan kamu yang secara keseluruhan itu adalah satu. Kalau kamu tidak punya pikiran, artinya kamu apa? Nggak bisa apa-apa. Tapi pikiran saya ini bukan. Tapi pikiran saya ini Mbak nggak bisa jadi manusia gitu loh. Ya iya, itu karena kamu manusia. Ini kan analogi. Kamu ngerti nggak arti analogi? Atau kamu perlu dijelaskan lagi? Perumpamaan itu seperti apa lagi? Contoh itu seperti apa? Ya jangan kamu jadikan tolok ukur lah diri kamu. Kamu kan hakikatnya manusia, bukan ilahi. Kecuali kalau kamu hakikatnya ilahi, baru bisa firmanmu jadi Yesus manusia. Yesus ini hakikatnya ilahi. Ya iya dong, nih. Nah, Oke, hakikatnya ilahi ya. Oke, Ya, hakikatnya ilahi. Setahu saya kalau hakikatnya ilahi, kata hakikat itu kalau di KBBI berarti kan keadaan yang sebenarnya. Bener ya? Enggak, arti hakikat di KBBI artinya keadaan yang sebenarnya, inti dasar dari sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya. Ya. Esensinya. Esensinya kenyataan yang sebenarnya. Nah, setahu saya Yesus itu ada fisiknya, Bapa nggak ada fisik. Itu hakikatnya. Yang hakikatnya kan saya katakan pikirannya, logos, makanya ini dikatakan firman. Kamu jangan terburu-buru. Udah berubah jadi manusia, Mbak. Mana siapa yang bilang berubah? Firman itu nggak akan berubah. Ini kan firman. Nih, di ayat 14 menjadi daging di situ. Ada firmannya telah menjadi daging kok. Gimana ceritanya? Menjadi manusia. Tapi tidak berubah. Nih gua kasih tahu. Bahasanya aja Mbak, firman telah menjadi manusia itu berubah. Filipi 2 ayat Yohanes 3 ayat 12 saya buka. Yohanes 3 ayat 12. Mana? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak rupa Allah itu kan firman. Allah. Sebentar. Rupa Allah itu kan firman. Firman yang pada mulanya tuh tadi yang belum jadi manusia itu nih. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri dan mengambil. Arti mengambil, coba kamu pikirkan, mengambil. Coba kamu ambil buku. Kamu taruh di dada kamu. Apakah kamu berubah jadi buku? Coba kamu ambil. Saya kasih analogi lagi, biar kamu pinteran dikit. Saya kasih kamu analogi. Saya kasih analoginya gini aja, Bang. Kamu ambil gini. buku. Tunggu. Gini, Alena. Saya dengan buku, Mbak. Saya dengan buku itu beda hakikatnya, Mbak. Gimana sih, Mbak? Oke. Nah, itu dia. Bagus, good. Hakikatnya ilahi berbeda dengan hakikat manusia. Makanya dia mengambil. Udah jelas-jelas manusia, ngapain mau disamain dengan hakikatnya ilahi? Itu yang aku maksud. Tapi kalau nggak mungkin dia jelas-jelas manusia. Kalau dia manusia, dia nggak akan gini aja, simple aja, Lena, gini aja ngambil contohnya. Tunggu dulu. Nggak apa-apa. Gimana bisa yang hakikatnya manusia nih? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Seorang. Dari ayat ini, tetapi ayatnya tuh ada baca dulu. Tetapi anak tunggal Allah, siapa anak tunggal Allah? Gue dari tadi ngajarin firman. Dia pada mulanya firman.
Ini kamu Anak jangan tunggal dilepas. Allah. Pengertian anak itu kan bentuk anak tunggal. Oh, kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu anak tunggal Allah itu maksudnya apa? Sebentar, Kamu ngerti sebentar. nggak arti anak? Kamu ngerti nggak arti anak? Gini, Karena saya, dia Anak dalam pengertian keluar ini. dan datang sebentar, dari sebentar, Bapa. Makanya itu Gini, pengertian gini. bisa Dia menyatuin diutus. dengan hakikat firman Yohanes itu 3 ayat menjadi 12 saya dibaca, Kak. manusia gitu loh. Ya, Yohanes 3 ayat 12. Supaya dia mengerti, pola pikir pandangnya dia selalu salah. Saya bacakan ya. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Mengerti gak bahasa itu, bro? Terus ayat 13-nya. Tidak. Ya, kalau aku Tidak dulu, ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. iya nggak apa-apa. Itu udah jelas, bro, ayat 14. Dan Benar. sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Iya. Ayat 15, baca baik ya. Supaya Berarti- setiap orang yang percaya kepadanya Setuju, Bang. beroleh hidup yang kekal. Tapi bukan Ngerti, berarti bro? anak manusia itu Tuhan toh. Loh, ini firman loh, kamu jangan Anak lupa. manusia Firman itu ini. perantara menjadi Oke. firman. Nih, Oke, Pak, perantara. nih Bang R, Bang Roland. Kan Iya, tadi iya, di siap. ayat 1, di ayat Hmm. 1 ini dikatakan pada mulanya adalah firman. Kamu tadi mengatakan saya udah tahu hakikatnya firman. Nih, makanya dia di ayat 14 dia Berubah. menjadi manusia, bukan berubah, nggak berubah. Dia menjadi manusia, nih, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Nah, sebagai menurut- anak tunggal Bapa. siap. Pengertianku gini, firman itu hakikatnya adalah kata-kata Allah. Kata-kata, Oke, kalimat. oke, nggak apa-apa. Ya, lanjut terus. Enggak. Kata-kata itu karena tidak mewakili Allah. Saya tanya, apakah kata-kata itu tidak mewakili Allah? Bagaimana dikatakan Allahmu itu mau menyatakan diri kalau nggak melalui kata-katanya? Allahmu nggak bisu kan? Kata-kata, iya. Maksud aku tuh kata-kata itu maksudnya ya kata-kata, kalimat. Ya itu. sama seperti kamu. Kamu berkata-kata, Ini. apa itu nggak dari pikiran kamu? Ini yang saya ajak ngomong siapa namanya? Siapa Gini ini? aja, Lena. Yang saya Lena, ajak gini, ngomong siapa? gini aja, Lena. Roland, kan? Firman Kamu itu Allah, gini. kata-kata kamu itu apa kamu, Roland? Sebentar, nggak apa-apa. Kata-kata kamu, apakah itu nggak kamu, Roland? Saya tanya sama kamu. Apa beda? Saya tanya. Kata-kata Kata-kata itu kamu sifat yang saya dengar, Iya. itu berarti yang balik. kata sifat sih. Saya baru tahu kata-kata sifat. Ngaco ini orang. Aneh loh pemahamannya. Kata-kata kok Nah, sifat. pemahamannya begini ya, Lena sama dia. Gini, ku kasih pemahamannya, Saya Roland. baru tahu. Roland, kata ku kasih kamu gini. itu bukan diri kamu. Firman Al-Quran dulu kan jadi tulang sama tulang, dari tulang dituliskan tulang belulang sama pelepah kurma. Apakah firman Tuhan jadi tulang belulang sama pelepah kurma? Nah itu pikirin aja sendiri Iya, sama dia. tapi tulangnya firman itu bukan apa namanya? Iya, iya. Ada dua hakikat di situ. Bukan Tuhan itu, Ada bukan dua Tuhannya hakikat. sendiri gitu, bukan itu sifatnya Iya, Allah. firmannya Ya, sifatnya Allah apakah kan setelah mengeluarkan firmannya itu dituliskan ke tulang belulang sama pelepah kurma, apa tulang firmannya berubah jadi tulang Udah jadi tulang. sama Iya, tulang pelepah kurma? jadi berubah. itu kan berubah lah, Coba. kan ditulis, Bang. Nah, jurus takwa. Coba kau jelaskan dulu itu. Kan udah dibilang, yang walaupun rupa Allah. Ini firman nih, rupa Allah itu firman. Sama seperti kamu. Saya nggak tahu Rupa kamu Allah. itu siapa, tapi Setahu aku tuh kata-kata rupa kamu. itu bentuk, Mbak, bukan kata-kata. Rupa itu kalau pengertiannya itu gambar, bentuk. Emang rupa. Allah, emang Allah kamu itu terlihat? Gua tanya. Enggak lah. Allah, sama Allah Bapa itu juga nggak terlihat. Jadi jangan kamu bilang rupa itu menunjukkan sesuatu yang bisa kamu lihat. Ya, Jangan gitu ya. dong nih. Iya, Rupa maksud saya Allah gitu. tidak terlihat nih. Heeh. Nih, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Firman dengan Allah itu setara, tapi tidak dianggap, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Rupa seorang hamba. Ini manusia, makanya seperti tadi dijelaskan Pak apa tadi tuh. Kalau Oke, kalau berarti- firman oke, Allah itu oke, kalau firmannya sudah tulang gini. belulang, apa firman itu jadi tulang belulang? Kan tidak. Tapi iya, Nih, enggak, memang tapi dia bukan Tuhan, Bang. Bang, Mbak Lena. apa yang bilang bukan Tuhan? Siapa yang bilang bukan Tuhan?
Ya menurut aku, Jangan menurut misalkan kamu. Sudah dikatakan Tuhan itu punya Menurut kamu tulang penguasa. belulangnya Tuhan nggak? Tulang belulangnya Tuhan Iya, bukan? firman, bukanlah. firman. Kan nggak tadi. Shalom, malam-malam. Iya, kalau menurut aku sih enggak sih. Masa tulisan yang ada ditulis firman Allah itu di dalam tulang itu, masa tulangnya dengan firmannya itu yang tertulis aku jadiin Tuhan? Enggak lah. Nah, beda Tapi kan sama firman, teman-teman, tapi firmannya jadi manusia, tapi manusia firman itu dituhankan. berubah. Enggak, saya Kan tanya, begitu. perkataan Allah itu berubah jadi tulang nggak ketika Allah itu berfirman dan ditulis di tulang belulang? Atau firmannya itu tetap ada esensinya, atau tulang itu tetap jadi tulang gitu? Coba kamu pikirkan aja Enggak, gitu. maksudnya tapi kan yang Mbak maksud ini firmannya kan ditulis itu di dalam tulang. Bukan Itu berarti kalau versi tulisan yang kamu. ada, ya menurut versi aku ya, tulang yang ada di tulisan yang ada Tapi tulisan esensi firmannya firman Allah, itu tapi enggak, bukan tapi Tuhan esensi itu, Bang. firman itu Mbak, gimana? bukan. Ya, Ya bukan jadi Tuhan maksudnya, lah. jadi dia Firmannya juga bukan Tuhan. Firman jadi bukan dia Tuhan. tertipu sebenarnya, Melena, dia tertipu. Disangkanya orang Kristen Tertipu. itu mau menuhankan manusia. Sama seperti dia, firman itu ditulis dalam bentuk buku Al-Quran. Tuh, Itu Bang, siapa yang firman ngomongin atau tadi? Ya, buku? Bang, coba, Bang tadi Nah. Abang bilang, Iya, coba. tadi Abang bilang apa jelasin. tadi? Abang kan Timotius bilang, merasakan orang Kristen itu menuhankan manusia. ya bilang Yesus toh. Ya, orang dibilang sih itu firman menjadi manusia, itu pemakai perantara manusia supaya firman itu hidup. Kan udah jelaskan yang 1 ayat 1. 100% manusia, 100% Tuhan, 100% manusia. Dia Penuhnya memakai itu. perantara manusia. Tes, cek. Perantara ini Tuhan juga, bukan kan? Utusan kan? Perantara. Ini. Karena Esa Tuhan Allah kita, Esa pula. Bang, perantara Bang, berarti bukan Tuhan ya? Perantara doang. Bukan manusianya, yang manusia itu ya bukan Tuhan yang daging itu. Mana ada Tuhan berbentuk daging? Kalaupun ada aja. Nah tuh teman-teman selalu semua teman-teman yang lain tuh selalu beda-beda loh jawabannya. Kalau aku tanya teman-teman Kristen yang lain ya, nggak ngerti. Tes. Nggak Teman-teman ada yang orang lain, Kristen Bang. menuhankan manusia, Bang. menuhankan daging. Bang. Itu Bang, kalau aku tanya temanku, kalau dikasih lihat foto, bukan foto ya, gambar, itu siapa? Tuhan kamu? Iya, Tuhan Yesus itu. Nah, gimana tuh? Itu foto Tuhan Yesus katanya. Iya, Ada nggak kan, tuh ya, orang dijelaskan Tuhan Yesus, Tuhan itu roh. Oke, Tuhan itu roh. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan itu roh. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan memang roh, Bang. Tes. Menurut Abang. Bang. Menurut Abang tadi Hmm. ada. Tuhan itu roh. Kalau Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu roh. Bang, Gimana sih Tuhan Yesus itu roh? jawab bentar ya. Ya, Abang tahu gak nama Yesus? Sejak kapan Tuhan memperkenalkan diri namanya Yesus? Nah, sama seperti Tuhan Abang, sejak kapan diperkenalkan namanya? Sejak kapan? Maksudnya kan sejak Coba dilahirkan dulu baca Yesus. Baca dulu di Keluaran di Ulangan 6 Nama ayat Yesus 2. kan baru ada kan setelah dia lahir. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi namaku belum kunyatakan. Nah, dari mana kau tahu nama Tuhan itu? Itu kan Coba. di kitabnya Abang. Kalau saya Coba jelas dari Tuhan itu namanya kayak Allah gimana kau bisa Subhanahu wa nyatakan Ta'ala. nama Tuhan? Oh, ada di kitab kami ada. Jelas Ya, kok ya. siapa yang pertama kali menyatakan nama Tuhan? Di mana pertama kali Allah Tuhan Subhanahu wa Ta'ala sendiri. memperkenalkan diri namanya? Iya, Allah Subhanahu wa Di Ta'ala mana sendiri ayatnya? memperkenalkan. Aku cariin ya. Kepada Nabi siapa? Iya, Pak, carikan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kan? dirinya kepada Nabi Muhammad. Seluruh manusia gitu. Perkenalkan langsung ya, memperkenalkan langsung namanya Allah. Iya ya. Proper name itu. Dulu. Mana situ? Tuh, gimana ini? Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Halo. Gua mau Iya, debat. Bang. Silakan, Bang. Gimana buktinya Yesus adalah Tuhan?
Sebentar dulu. Nih, gua kasih deh. Mana? Astagfirullah. Tuhanmu manusia Di kok belakang. disembah. Di belakang itu loh, di belakang tuh. Aku mau melakukan Mana? dirinya. Di belakang no, lihat no ke belakang. Atau memakai Iya, yang dibagikan Yesus berarti Yesus bukan Tuhan. Kamu tuh salah sembah berarti. Oh iya, bentar. Tak Allahu Akbar. jawab dulu ini Bang Roland tadi ya. Ya, aku cari ayatnya, Bang. Mulanya kan kasusnya begini ya. Iya, sambil Abang cari, Nah, aja, Bang. coba jelasin dulu bentar ya. Gini. Awal mulanya kan begini, menggunakan Galatia tadi, terkutuklah yang mati di kayu salib itu. Oh ya gitulah intinya seperti itu. Nah, yang disalib kan Yesus itu. Nah, kemudian karena orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan, lalu kemudian dia menyimpulkan berarti Tuhanlah yang mati di kayu salib gitu ya. Nah, itu kesimpulan yang oke boleh juga gitu. Tapi kesimpulan itu tidak bisa dilihat secara literal kayak begitu gitu. Sebab pemahamannya itu bukan seperti itu. Pemahamannya adalah begini. Yesus itu seperti Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Firman yang menjadi manusia, maka di saat dia ada sebagai manusia, dalam satu pribadi itu punya dua natur, punya dua hakikat, manusia dan ilahi. Dua natur lagi. Nah, Abang ini di berdasarkan dalam apa? kedua Berdasarkan hakikat itu- Alkitabiah atau apa nih? Sebentar. Tadi ayat tadi Dua kan natur. sudah saya kasih tahu. Dua natur. Sebentar, natur. sebentar dulu. 1 ayat 14. Dua hakikat. Begini, abang kalau mau membantah dua hakikat, ya, abang kalau mau membantah dua hakikat, itu berarti abang membantah keimanan Kristen secara keseluruhan, gitu. Jadi kalau abang membantah itu ya jangan berdiskusi dengan orang Kristen. Oke. Ya udah, Itu konsep kekristenan. Iya, aku udah ngerti. Udah, nggak usah dilanjutin. Udah, Nah, silakan dilanjutkan aja. jadi yang disalib itu kemanusiaannya, bukan ketuhanannya. Ini loh Bang. Jadi apakah Tuhan disalib? Ya jelas salah. Kemanusiaannya yang disalib, kemanusiaannya yang terkutuk. Gitu Bang. Jadi Singkat jelas padat ya. kemanusiaannya yang disalib. Iya betul. Tapi dalam diri kemanusiaannya kan ada ilahiyah, kan dua natur tadi ya. Betul. Begini, punya dua hakikat. Tetapi kedua hakikat itu tidak tercampur. Aku potong dulu. Tapi tidak juga terpisahkan. Itu keyakinan Kristen. Oh ya udahlah kalau gitu. Coba Bang Yimit bisa dijelasin gitu. Aduh, saya juga bingung. Halo, aku potong dulu. Nah, begini. Cara menjelaskannya begini. Kalau kemanusiaannya kita jelaskan. Karena semua orang tahu kemanusiaan Yesus. Ya, dia makan, dia tidur, dia bangun, itu kemanusiaannya. Dia ngomong sama murid-murid, itu kemanusiaannya. Tetapi di balik kemanusiaannya itu ada keilahiannya. Itu berdasarkan Yohanes tadi. Nah, dari mana kita tahu dia punya keilahian itu? Kan itu yang jadi pertanyaannya kan. Dari mana kita tahu bahwa di balik kemanusiaan itu ada keilahiannya? Nah, dari dari kata-katanya, dari tindakan-tindakannya, kita bisa mengambil kesimpulan itu. Sebagai contoh, dia mengatakan dia bisa mengampuni dosa. Ini satu-satunya sifat atau kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah yang tidak bisa diwakilkan kepada manusia, bahkan malaikat sekalipun. Iya, tapi kan dia mengampuni dosa, atau dosamu telah diampuni. Tapi kan bukan Yesus yang mengampuni, Bapa yang mengampuni. Oke, baik. Dari begini. Dari mana Bapak tahu bahwa dia itu Bapak yang mengampuni? Sementara simpel aja Bang, kalau misalkan gini loh, kalau dia mengampuni dosa, sebentar. Gini aja Bang. Dia sendiri mengatakan begini, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ayo, itu bahwa saya mau membuktikan bahwa dia punya kuasa sendiri. Kalau Bapak mengatakan bahwa dia diberi kuasa oleh Bapa, oleh Allah, bisa Bapak tunjukkan di mana itu? Kalau saya kan selalu bilang dosamu telah diampuni.
Kalau misalkan bukan berarti Yesus itu Begini, mengampuni dosamu telah dosa. diampuni, Artinya tidak diampuni oleh membuktikan siapa? Diampuni oleh siapa? bahwa Bro, baca. dia Lu mendapat baca ini, pengampunan lu dari baca. Bapa. Lu baca. Mbak Lena, maaf, Mbak Lena, sorry, potong. Mbak Lena lo mirip ini loh, si siapa? Sofi Katul kalau nggak salah. Oke, lanjut. Udah, kamu baca. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Allahmu bisa nggak ngomong kayak gitu? Allahmu sanggup nggak ngomong kayak gini? Aku bisa ngomong kayak gitu Kita juga. nggak Akulah mungkin. kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia Di akan mana hidup walaupun ayatnya? dia sudah Di mana mati. ayatnya? Enggak, Di mana ayatnya? aku sendiri. Kalian Aku. semua bakalan digiring ke neraka kok. Itu ada ayatnya. Tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi Abang neraka. udah mulai nggak Ada. fair nih. Kalau abang ngomongnya kayak gitu, udah mulai nggak fair. Ayo. Oh, ya, oke, sorry. Diskusinya. Enggak. Maksudnya, oke. Hmm. Enggak, soalnya ini bang, maksudnya kita lompat-lompat terus nih. Jadi, ya udahlah, silakan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini Siapa yang bisa memberi hidup? Allahmu udah pernah mati dan bangkit nggak? Pun udah dinubuatkan loh yang bang. namanya Ini Tuhan Maha dinubuatkan. Kuasa, nggak mungkin lah dengan Nah dia kekuasaan nggak itu bisa Tuhan ngebuktiin, bisa cuma mati. ngomong doang kok. Kalian cuma makan janjinya Nah, doang kok. Mbak, Tapi Yesus Mbak kami Lena, nyata. pikiran Dia logika menjadi awam aja, manusia. Mbak. Dia Tuhan menjadi mati manusia itu nggak masuk menyatakan akal dirinya. itu. Tuhan itu gelar, mana bisa Tuhan mati? Kan sudah saya bilang abang, yang mati itu bukan Tuhannya. Bukan Kalau Tuhan, orang terus Tuhan mengatakan gelar. Tuhan masih nggak mati nggak masuk Udah akal. tahu Yesus itu Abang manusia, yang ngapain dituhani? abang itu yang bikin menjadi tidak masuk akal gitu. Lalu abang bilang, sudah tahu Yesus manusia, kenapa dia Tuhani? Kami tidak menuhankan Yesus berdasarkan kemanusiaannya, abang. Kan udah jelas itu. Kalau keilahian berarti Gimana? enggak, maksud saya gini, Ketika Bang. kami mengatakan Yesus itu Tuhan, bukan berdasarkan kemanusiaannya, tapi Oke, berdasarkan dia adalah firman. keilahiannya. Nah, itu udah. kirain Jadi nggak usah berdasarkan nanya lagi keilahiannya. soal itu. Oh, Ya, keilahiannya. itulah. Sekarang keilahian Yesus di mana di dunia ini yang Yesus pernah lakukan? Mau ditanya lagi. Keilahian Kalau apa yang pernah Yesus lakukan nih? Waktu dia Banyak, jadi manusia. Bang. Dia bangkit daripada Dia orang bangkit mati. nih, Coba. Yang ngebangkitin kan juga Tuhan, bukan dia sendiri. Enggak. dia satu di dalam Bapa. Nih, Kedagingan kan dagingan mana bisa bangkit sendiri bang. Kalau abang mengatakan yang membangkitkan itu Tuhan, kalau Yesus itu Iya. Tuhan, ya berarti dia bisa bangkitin dong. Berarti Tuhan di sini Kalau Yesus, gitu. Berarti kalau Yesus- Tuhan Bapa membangkitkan firman gitu. nih, kan dikatakan dia Gitu itu ya. Daging, Bapak, membangkitkan katanya kan dagingnya sudah paham. bang. Kan dagingnya Ini, itu yang kamu baca. dibangkitkan supaya manusia percaya. Kamu baca dulu ini. Kamu baca dulu. Oke. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Ya Bapa. Bapak, Mhm, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Kalau dia cuma Engkau. manusia biasa, urusan, ini songong dong. Ada gini Bagaimana dengan manusia murid-muridnya biasa. itu yang dikatakan juga Sebentar dulu. murid-muridnya juga berarti Tuhan dong. Ada di atas. Ada. Nanti gue jelasin. Nah, nih gue Oh, kasih oke. tau dulu sama lu. Ada nggak sih manusia atau nabi atau utusan sesongong ini ngomong kita? Coba kamu pikirin aja dulu nih. Ngomong ini ada nggak? Heeh. Nggak ada. Karena apa? Karena dia adalah firman Allah. Ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Seperti kamu dengan perkataanmu dan kamu oke. satu. Saling Bagaimana mendiam. murid? Nah, Murid dikatakan gimana? nih, dikatakan murid ini mereka juga nih. Kenapa? Karena mereka beroleh Roh Kudus. Roh Kudus itu dari mana? Datang dan Berarti keluar Tuhan dari juga? Bapa. Itu jawabannya. Loh iya, Berarti Roh Tuhan. Kudus itu kan Allah kami, Enggak, Allah berarti Tritunggal. murid-muridnya juga Allah yang Tuhan kan? kudus. Kalau dengan Enggak dong. narasi tadi, Diberi kuasa. Enggak, diberi kuasa Roh Kudus. Nih dia jawabannya. Nih, tenang kamu. Kita gue jawab kamu. Marah selalu. Yohanes berapa nih? Jangan, mereka itu dikatakan itu. Nih. ya. Karena Roh Kudus ada di dalam mereka. Mereka Enggak, itu bukan tidak ayat yang ingin itu, melakukan Mbak.
Bukan Iya, ayat ini yang penting. itu. Ada pengakuannya Yesus waktu dia ngomong ke murid-muridnya. Dia berdoa bahwa Dia murid-muridnya itu juga tadi. ini Itu dia satu tadi. dengan dia dan Iya, satu kan udah jadi dikatakan. 12. Kan ada ayatnya itu. Ada yang tadi Mas Yan. Nih, yang tadi Persis itu kan seperti apa yang 17. kata-katanya Yesus. Nih, ini kan udah Selamat di ini, malam, Murid-muridnya. assalamualaikum. dia kan udah Waalaikumsalam. diberikan Roh Kudus. Ini ayat 16 loh. Ini pasal 16. Yang kamu Iya. tulis itu pasal 17. Kenapa mereka dikatakan tidak lagi berasal dari dunia? Tapi sama seperti aku. Karena apa? Karena ini diberikan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ini dari mana? Alena, kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Karena Roh inilah yang ada di dalam muridnya, makanya mereka itu dikatakan berasal sama seperti aku, tidak berasal dari mereka penuh dengan Roh Kudus nih, yang sudah diutus ini. Itu makanya kamu perlu membaca itu runut biar kamu paham, jangan cuma satu ayat nggak akan ngerti kamu. Bukan runut, ini namanya dicocok-cocokin aja nih. Enggak, lo kok dicocokin? Ini kan ayatnya ini bersambung nih. Ini pasal 16, ini pasal 17 nih. Dan yang aku bilang tadi kita, ini masih di atasnya nih. Bukan dicocok-cocokin. Baca Alkitab itu runut, nggak kayak Al-Quran. Hari ini di ayat 1 pisang, di ayat 8 udah kelinci. Nah, kalau kami enggak, Alkitab kan jelas. Silakan Bang Bokir, lanjut. Saya mau ke toilet dulu. Aku ini juga, aku mau sahur dulu nih, udah jam berapa nih di sini. Tapi aku standby kok. Oke. Silakan Mana aku sahur dulu ya. Itu ada Panasution itu. Bu Tena boleh bertanya? Silakan Panasution. Masih ada Bu Lenanya? Ya bisa jawab, nggak boleh nah. Katanya ini pada aku dan Bapak satu. Katanya aku dan Bapak satu. Iya. Melihat jadi Yesus melihat Bapak itu sendiri. Iya. Iya. Berarti kan Yesus dan Bapa itu kan bersatu. Benar, Pak. Karena firman itu kira-kira kan berasal yang dari Tuhan. membuat Maria hamil Bapa apa Yesus? Bagaimana tulang? Ketika membuat Maria hamil, Bapa atau Yesus? Oh, Pak, Maria hamil kan firman yang menjadi ya manusia. Iyalah, orang bersatu. Bapa dan Gimana, Bang? Bapa dengan firman itu kan memang satu. Ya, sedangkan Yesus dengan Bapa satu, Bang. Jadi yang masalahnya di mana? Bapak dengar itu penjelasannya tadi gimana? Mesti dijelaskan balik lagi. Enggak, cuma secara kaji logika sederhana aja nya. Oh, Bapak mau pakai logika. Enggak pada repot. Iya. Terus? Enggak, yang membuat Maria hamil itu Yesusnya, Bapaknya, atau Roh Kudusnya? Yang membuat Maria, maksudnya kayak gimana? Yang membuat Maria diperkosa Marianya? Ya, bukan. Jadi kayak gimana tuh? Yang menyebabkan Maria hamil? Yang menyebabkan Yesusnya, hamil seperti Bapaknya atau Roh Kudusnya? Firman itu yang mau menjadi manusia dibungkus. Ya iyalah, sedangkan firman itu sudah jadi manusianya. Sedangkan firman itu pada mulanya kan dia bersatu dengan Bapa. Iya, Tuhan pada mulanya dia bersatu dengan Bapa. Terus? Makanya agak bingung aku tadi waktu dengarkan nyimakan. Abang Bapak nyimak pun nggak menjelaskan lagi. Bapak nyimakannya nggak benar. Ini biar ku jelaskan di Yohanes 1 ayat 1 aja lah. Ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Ya kan? Pada mula itu firman. Firman itu apa sih? Kalau Bapak apa kan? Menurut Bapak firman itu apa sih? Ya, kalau menurut saya itu perkataan.
Mm-mm. perkataan. Ibaratkan Iya. saya ya, kalimat yang keluar dari saya ini ya itulah firman. Karena begini, kalau Tuhan itu berfirman, kalau malaikat itu menyampaikan, nabi itu bersabda, raja itu bertitah, panglima memerintah. Jadi itu levelannya. Kalau konsep saya tapi Bang. Dia berfirman, nggak firman kan? Beda nggak firman dengan berfirman? Nabi itu bersabda, bersabda itu kan sama dengan Ya, berfirman. kalau Kan? yang berfirman orangnya, firman itu kan isinya. Iya, itulah isinya Tuhan. Hakikat Tuhan yang menjadi manusia. Itu dia Bang. Hakikat Tuhan yang keluar daripada Bapa Nah, itulah yang itu menjadi dia manusia. kan. Jadi masalahnya di mana? Ya disatukannya tadi itu. Ada juga kita bahas itu kan, aku dan Bapa satu. Aku dan Bapak Satu firman dan ya kesatuan. Bapak dan suara Bapak nggak jadi satu kesatuan rupanya. Pikiran Bapak dan Bapak nggak jadi satuan rupanya. Coba, Bapak dengan pikiran Bapak, dengan ucapan Bapak nggak jadi kesatuan, nggak bersama-sama dengan Bapak rupanya. Coba Bapak pikirkan dulu. Ya enggak lah. Nggak bersama-sama. Yang berkata itu saya. Jadi Iya, udah pikiran keluar itu. Enggak, sebelum keluar dari diri Bapak, pikiran atau ucapan Bapak itu bersama-sama dengan Bapak enggak? Nah, jelas. Hah? Kalau bukan dalam akal. Iya, ucapan Bapak, suara Sesudah Bapak itu keluar, sama kan Bapak bukan itu lagi. Udah inti. itu kalau itu difirmankan, ini kan firman, Pak. Ucapan Bapak, jadi bahasa suara sederhana, Bapak, Bang. pikiran Bapak gitu. Pikiran Bapak itu bersama-sama dengan Bapak enggak? Coba Pak Nasution, Ya, Pak kalau Nasution waktu pikiran masih Bapak belum saya sama keluarkan ya sama saya, udah saya keluarkan ya Iya. enggak lagi lah. Makanya di Yohanes itu kan dijelaskan tadi. Pada mulanya firman, pikiran Tuhan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Tuhan. Setelah dia akan menjadi manusia. Iya, Bukan benar arahnya. itu. Yang kita hubungkan dengan itu tadi itu. Iya. Itu dia, Bang Anda. Jadi masalahnya di mana tuh, Bapak? Ya, kalau kita kembalikan di situ kesatuannya itu gimana? Apakah Ya yang tuh, membuat Maria itu hamil? Firman menjadi Bapaknya, Yesnya, manusia, atau Roh bukan Kudusnya, Yesus. atau firmannya? Firmannya nih, Bapak baca dulu Jadi kejadian. firman itu buat biar Gini, dulu dari yang gate, Bang. biar ku bacakan dulu ya. Pada saat permulaan penciptaan Hawa, ya. Gimana Hawa itu bisa dibentuk dari tulang belulang menjadi manusia? Di kitab Bapak nggak ada ya kan? Hawa itu nggak diciptakan, nggak bisa dibentuk sih, ya kan? Jadi biar ku ciptakan, nggak Tuhan simpelnya menjadikan segala sesuatu kalau di Alkitab. Nggak perlu diapakan. Masa Tuhan aja nggak bisa membentuk firman-Nya menjadi manusia di dalam rahim seorang Maria. Nah, ini ku bacakan di Kejadian gimana seorang tulang belulang Nabi Adam bisa dibentuk jadi manusia. Tulang rusuk, apalagi firman. Ya kan? Nah, aku bacakan di kejadian Bapak ini, di Kejadian tunggu ya. Iya, itu jelas, Bang. Kalau iya, itu jadi jelas. masalahnya di mana? Kalau itu jelas. Jadi masalahnya di mana? Dalam hal ini kan adanya firman-firman lain yang mendukung hal itu. Jadi masalahnya di mana? Seorang tulang rusuk aja bisa hidup loh Pak di hadapan Tuhan. Gimana lagi firman? Tulang rusuk Adam bisa dibentuk jadi manusia sama Tuhan. Iya, tetapi kan dia. Nah, terus jadi bagaimana? Ya, yang jelasnya ini kan itu dulu ya.
Monggo, monggo, silakan. Tunggu ya. Biar mengerti kenapa firman bisa hidup, tulang rusuk Adam itu pun juga bisa hidup. Bacakan ini Bang ya, dari Kejadian 2 ayat 18 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Oh tunggu dulu. Ini pembentukan Hawa ya. Ya, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Itu hidup Bang. Tulang loh, tulang rusuk. Gimana tuh? Tulang rusuk aja diambil, dibungkus daging jadi hidup. Abang percaya nggak Mak? Iya, Firman Bang. yang dibungkus daging itu Betul. bisa hidup. Nah, jadi masalahnya di mana Bang? Betul. Enggak, kalau kita kembalikan ke yang tadi itu kan, aku dan Bapa Iya. satu, bahkan ada lagi Iya, di ayat aku lain, dan Bapa. melihat Yesus adalah melihat Bapa itu sendiri. Iya Nah, benar, kan itu kan peluangnya di dipakai. situ. Itu kan dipakai di nubuatan tentang kejadian juga dimuat. Adam diambil tulang rusuknya aja satu bisa hidup menjadi Hawa. Apakah Adamnya mati? Kan enggak Bang. Apakah Adamnya Iya, tiada? betul. Enggak. Betul. Nah, jadi Enggak, masalahnya di intinya mana? tadi pertanyaan saya itu ke situ. Iya udah, itu Dalam kan ku jawab untuk begitu. kesatuan Yesus dengan Bapa itu yang menyebabkan kehamilan Maria. Ya di situ, Iya, Bang. Karena Allah memakai firman, membentuknya menjadi manusia itu memakai rahim Maria. Enggak, sedangkan yang dikandung itu Matius, sebentar. Itu di Matius 1 ayat 18, Pak. Jadi roh Allah itu dikatakan dialah yang membentuk kandungan Maria. Itu coba baca di Matius 1 ayat 18. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi kandungan Maria itu dibentuk janinnya itu oleh pekerjaan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Roh Kudus itu kan ada di dalam Bapa bersama dengan firman. Itu dia, Enggak, Pak. gini dulu, dia percaya enggak tulang rusuk Adam dibungkus jadi daging bisa hidup. Namanya Hawa. Itu dibentuk Allah loh. Iya, enggak ada masalah itu, Bang. Percaya kalau ini yang firman itu. Tuhan Di dalam hal ini dibungkus bukan ini, daging kan dalam... bisa hidup enggak? Iya. Nah, jadi masalahnya kalau di itu mana kita loh, Bang? kembalikan ke apa ininya maksudku. Oh. Iya, makasih Kak. Jadi gimana itu? Ya kalau di Markus tadi kan roh Allah yang membungkus dibilang siapa itu? Itu kalau itu dulu, Abang percaya dulu nggak? Bisa hidup gak firman Tuhan itu dibungkus daging bisa hidup gak? Percaya nggak? Bisa. Nah, bisa terus kendalanya di mana? Abang kan kendalanya kok abang tadi yang sini tadi ini. Aku memang berpikir yang dihasilkan hamilnya Maria itu kan Yesus. Firman, bukan Yesus. Itu adalah firman. Bapa itu sendiri. Betul. Yang dilahirkan itu manusia Yesus nih. Gua bukain ayatnya ya. Iya, itu kan prosesnya. Maunya begini Alena, yang dihasilkan itu Tuhan. Itu kan prosesnya firman itu. Nanti kita KW Wanes jadinya. Iya. Maksudnya dia yang dihasilkan. Kalau roh itu kan Tuhan langsung mengamili Maria. Roh itu kan dari Allah langsung. Oh, bukan gitu Pak, bukan gitu nih, gue jelasin. Dari tadi aku nggak pernah nangkap poinnya Bapak ini tadi apa. Poinnya dia maksudnya tuh Tuhan sendiri mengamili Maria. Yang dilahirkan Maria itu, nih Bapak baca, anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, bukan Bapa. Bapa dan Yesus itu satu, artinya Yesus bukan Bapa.
tetapi Yesus adalah inkarnasi firman nih, Yohanes 1 ayat 14. Jangan gitu. Yesus dan Bapa itu satu, bukan sama nih. Nah, kita percaya nggak Tuhan itu bisa menghidupkan? Enggak, kalau saya tadi terinspirasi dari kalimat ibu tadi tuh. Iya, coba diulang, Pak. Kalimat apa? Kalimat apa? Katanya Aku dan Bapa aku dan Bapa Yesus satu. itu adalah Allah itu sendiri. Betul, hakikatnya adalah Nah, firman. Itu dia. Hakikatnya yang firman memang Nggak ada niat lain, bertanya itu aja gimana Iya, makanya aku bilang kan gini Lena, sedangkan di zaman Adam aja tulang rusuk Adam itu diambil dibungkus jadi manusia hidup. Kalau firman dibungkus jadi daging itu bisa hidup nggak? nih, Yesus itu ini Pak, firman yang jadi manusia, bukan manusia, bukan. Bapak salah. Bapak itu tidak terlihat nih dia di ayat 18-nya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah itu Bapa ya. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini firman ini. Firman ini yang jadi manusia menyatakan Bapa yang tidak terlihat atau yang transenden. Ini dia Pak. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Bukan aku adalah Bapa atau aku adalah sama dengan Bapa, bukan. Bisa dibedain ya? Sama seperti Bapa. Double ya? Berarti salah dengar aku tadi itu ya. Saya tidak tahu Bapak. Salah Jadi dengar udah atau kayak paham gimana. ya. Udah paham ya. Sama. Jadi seperti ini Pak. Nih saya tadi udah ngejelasin belum sih? Saya lagi ke toilet sih tadi. Nggak tahu deh. Udah nyampe Udah mana? aku jelaskan, tapi dia memaksakan, maksanya tuh ya. Tapi udah nggak ini Mang? Amang, suaraku double nggak? Enggak. Bukan. Pak Dewa. Tadi dia mental terus naik lagi mungkin. Ah iya benar Pak Dewa. Cek ada nggak? Pak Dewa berarti. Enggak, kalau kayak gitu udah enggak ada masalah. Berarti saya tadi yang salah pengertian. Monggo dilanjutlah. Ya, oke, siap. Memang dikatakan bahwa Yesus itu berkata seperti ini, aku dan Bapa satu, sama seperti Bapa. Suara Bapa dengan Bapa itu satu. Kalau saya tanya, Bapak ini namanya siapa? Nah, siapa namanya Pak? Bapak namanya siapa? Nasution. Nah, Bapak Nasution, ini suara yang saya dengar ini apakah Bapak secara keseluruhan? Coba Bapak ngaca. Suara Bapak, apakah sama dengan Bapak? Beda kan? Tapi satu suaranya itu ya kan proses. Suara itu dari saya. Bapak. Ya, itu kan bermula dari pikiran Bapak, baru ya itu kan bermula dari pikiran Bapak lalu keluar melalui kata-kata. Tapi pikiran Bapak itu satu dengan Bapak. Pikiran Bapak yang Bapak nggak bisa lihat tidak sama kan dengan Bapak yang secara keseluruhan nih, secara badan Bapak lihat di kaca, sama nggak pikiran Bapak dengan tapi tubuh kan Bapak? Kata yang keluar dari saya kan udah lepas, bukan saya lagi. Oke, kalau dikatakan Hasilnya kata-kata itu, Bapak Pak. udah lepas, sekarang saya tanya, ketika Bapak sudah melepaskan suara Bapak, apakah suara Bapak langsung hilang? Bapak udah langsung bisu, nggak bisa berkata-kata lagi? Nah, itu dia. Ya bisa Itu kan lah. satu. Yang setiap Tetap yang satu, kan? nah itulah akhirnya kan berkata-kata. Pikiran. Nah, Hasilnya kan pikiran berkata-kata Bapak. jadinya. Iya. Pikiran Bapak tapi nggak hilang kan dari Bapak ketika Bapak mengeluarkan suara Bapak nih. Dari pikiran Bapak keluar melalui suara, apakah ketika sudah keluar itu langsung misah dari Bapak? Langsung Bapak itu nggak punya suara lagi? Bisu langsung? Enggak kan? Seperti itulah firman. Yang satu di dalam Ya kan Bapak. jelasnya kan. Kalau Makanya bedanya begini Pak. itu kan berkata-kata jadinya bisa berkata, Iya, nanti berkata baik. lagi. Kan nggak masalah. Iya. Ya, seperti itulah Kak analoginya. Tapi Firman, kalau udah saya hubungan firman. keluarkan, kan bukan saya lagi. Loh. Ini Gini sekarang aja, saya tanya, gini. ini siapa? Ini Gini. siapa? Ini suara siapa ini yang saya dengar? Suara siapa ini yang saya dengar?
Masih Nasution, lo belum berubah kok? Kok nggak Ya, bukan kata suara bapak Anda lah. lagi? Loh, kenapa ini saya tanya sekali lagi ya? Ini bapak siapa? Iya, benar itu, Masih benar. Pak Nasution. Berarti belum berubah ya? Nasution. Masih suaranya ini masih denger masih Nasution. Itu gitu, Pak. Ya. Masih sama kan? Seperti itulah firman atau kata-kata yang keluar dari Bapak itu Iya. yang diutus gitu, Pak. Begitu loh Pak, sama tadi ku kasih kayak begini. Pak Nasution Iyalah, itu nggak tidak